Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami dalam kunjungan ke Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Anggota dari kelompok kami ada Putri Khairunisa Fahira, Nafisa Arikoh, serta saya sendiri, Nisrina Putri. Nah, berikut yang akan kita presentasikan di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, profil Dinas Kebudayaan dan UPT pengelola kawasan cagar budaya, yang kedua, proses pemungutan retribusi kawasan Malioboro, ketiga, proses akuntansi transaksi retribusi, keempat, analisis transaksi retribusi, dan yang kelima, analisis kritis transaksi retribusi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang mengatur mengenai tanggung jawab dari masing-masing pegawai. Dinas Kebudayaan sendiri memiliki 3 subbagian, yakni subbagian umum dan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan evaluasi dan pelaporan. Selain itu, Dinas Kebudayaan memiliki 3 bidang. Selain itu, Dinas Kebudayaan juga memiliki 2 UPT atau unit pelaksana tugas, yakni UPT Taman Budaya dan UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Kami, kelompok 4, memilih untuk menganalisis transaksi pendapatan retribusi Malioboro yang menjadi ranah dari UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Sehingga, kelompok kami melakukan 3 kali kunjungan ke Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk melakukan wawancara dan juga memohon pengajuan permintaan terkait file retribusi tersebut kepada 4 narasumber berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2020, dan Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020, terbentuklah Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan ini memiliki visi yakni meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai keistimewaan. Dinas Kebudayaan ini mengimplementasikan misi pembangunan poin 4 dari Kota Yogyakarta yakni memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat. Dinas Kebudayaan memiliki beberapa fungsi dan tugas, di antaranya yakni perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebudayaan, mengelola kesekretariatan, dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta pelaporan di bidang kebudayaan. Dalam melakukan pemungutan retribusi, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui Dinas Kebudayaan Kota Jogja dalam memungut pendapatan retribusinya. Adapun alur pemungutan retribusi yang dilalui diantaranya: pertama, penetapan pendapatan oleh UPT Pengelola Cagar Budaya berdasarkan dokumen bukti transaksi terkait. Contohnya seperti besaran tarif yang tercantum dalam bukti transaksi karcis bagi pendapatan retribusi parkir di kawasan UPT Pengelola Cagar Budaya. Kedua, adanya penagihan pendapatan yang dilakukan oleh UPT berdasarkan pada bukti dokumen yang ada. Dalam hal ini, pengelola yang menjadi representasi dari UPT Pengelola Cagar Budaya melakukan penagihan pendapatan retribusi sesuai dengan dokumen karcis yang diberikan. Ketiga, pengelola penerimaan pendapatan oleh petugas UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya, di mana dari dana yang dikumpulkan oleh pengelola pihak ketiga disesuaikan dengan jumlah karcis yang diberikan pada pengunjung atau pengguna. Keempat, penyetoran penerimaan pendapatan retribusi oleh petugas UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya ke rekening kas umum daerah yang ada di Bank BPD DIY. Kelima, bendahara penerimaan yang ada di Dinas Kebudayaan Kota Jogja akan menerima surat tanda setoran atau STS berdasarkan rekening kas umum daerah yang tersimpan di Bank BPD tadi untuk nantinya dilakukan validasi. Terakhir, keenam, secara periodik bendahara penerimaan akan melakukan rekonsiliasi dengan Bank BPD untuk memastikan bahwa nominal yang tercatat di Dinas Kebudayaan sudah sesuai dengan yang diterima oleh UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Lalu, dalam transaksi pendapatan retribusi yang diterima oleh Dinas Kebudayaan melalui perpanjangan tangan UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya yang dicatat oleh bendahara penerimaan itu menggunakan sistem yang menjadi implementasi dari sejumlah regulasi. Ada 2 sistem yang digunakan bendahara penerimaan secara bersamaan, yaitu penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Hingga saat ini, SIPKD masih digunakan oleh seluruh dinas yang ada di Kota Jogja sebagai backup atau cadangan untuk melengkapi penggunaan SIPD yang belum berjalan sepenuhnya. SIPKD menjadi aplikasi yang digunakan untuk membantu penyusunan anggaran atau budgeting, serta dalam hal pelaporan dan penatausahaan keuangan daerah. Lalu kedua, ada penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang
yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 terkait teknis pengelolaan keuangan daerah. SIPD belum digunakan secara menyeluruh oleh dinas-dinas di Kota Jogja karena keterbatasan pengelolaan dan penyimpanan data oleh sistem yang masih perlu dikembangkan. Melalui sistem SIPKD, staf keuangan khusus yang ada di Dinas Kebudayaan melakukan input pada jurnal laporan realisasi anggaran dan jurnal laporan operasional. Di kedua jurnal tersebut ditemukan adanya sedikit perbedaan di mana Dinas Kebudayaan tidak mencantumkan nomor bukti transaksi atau nomor surat tanda setoran yang mendetail. Dalam laporan realisasi anggaran yang dibuat juga oleh Dinas atau Kunda Kebudayaan untuk membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan dan belanja selama periode tertentu, di mana hal ini akan membantu pengguna dalam menilai kinerja keuangan Dinas Kebudayaan daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Format yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan format yang sama, yang terdiri dari anggaran, realisasi, dan presentasi dari anggaran. Keduanya memiliki uraian sama, terdiri dari pendapatan dan belanja. Namun, ditemukan sedikit perbedaan di mana Dinas Kebudayaan tidak mencatat adanya uraian pembiayaan, baik berupa penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Lalu, dalam laporan operasional yang juga dibuat oleh Dinas atau Kunda Kebudayaan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Dinas Kebudayaan selama periode tertentu dengan fokus pada aktivitas operasional di mana mengurai akun pendapatan dan beban. Hal ini akan membantu pengguna laporan menilai profitabilitas dan efisiensi operasional dari Dinas Kebudayaan daerah. Adapun format yang digunakan itu juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang juga terdiri dari pendapatan dan beban. Sudah sesuai. Lalu, dalam hal neraca yang juga dibuat oleh Dinas atau Kunda Kebudayaan yang digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan Dinas Kebudayaan pada tanggal tertentu, format yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan pada neraca yang dibuatnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Lalu, dalam laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh Dinas atau Kunda Kebudayaan untuk mengukur besaran perubahan modal atau ekuitas dan laba ditahan selama periode tertentu, format yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan itu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan format yang sama yang membandingkan 2 tahun anggaran dengan detail uraian berupa ekuitas awal, surplus atau defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir. Namun, ditemukan sedikit perbedaan di mana Dinas Kebudayaan tidak mencatat adanya silpa. Selanjutnya mengenai analisis transaksi retribusi, di sini yang pertama ada karcis retribusi, yang dimana karcis retribusi ini masuk ke dalam SKRD, yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Jadi, bukti foto karcis parkir yang dikeluarkan oleh UPT Malioboro telah dibuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 83, yang dimana mengharuskan setiap karcis untuk mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap. Nah, pada karcis parkir UPT Malioboro sudah mencantumkan informasi seperti jenis kendaraan, jam waktu masuk, dan biaya parkir yang harus dibayar. Pada keterangan di sini bahwa karcis parkir yang dikeluarkan oleh UPT Malioboro itu telah dirancang untuk memenuhi persyaratan transparansi, lalu akurasi, dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 83. Selanjutnya membahas mengenai surat tanda setoran atau STS dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Nah, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, ada beberapa elemen penting yang harus ada dalam setiap STS. Misalnya, setiap STS itu harus memiliki nomor unik yang berfungsi sebagai pengidentifikasi dokumen dalam sistem keuangan daerah. Selain itu, nama bank tempat dana yang disetorkan itu juga harus dicantumkan untuk memudahkan pelacakan dan rekonsiliasi dana. Namun, STS yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, khususnya yang dikelola oleh Bank BPD DIY, ternyata itu masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu ada dua hal penting yang tidak tercantum, yaitu nomor STS dan nama bank. Lalu, siapa yang membuat dokumen STS? Jadi, yang pertama, UPT Malioboro itu hanya menyetorkan retribusi ke Bank BPD DIY, yang kemudian menerbitkan STS sebagai bukti penyetoran STS ini kemudian diserahkan oleh UPT Malioboro kepada Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selanjutnya terdapat register STS yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan ini merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mencatat semua setoran kas daerah. Meskipun register STS ini berfungsi dengan baik dalam mencatat transaksi keuangan, seperti yang kita lihat dari perbandingan kedua gambar tersebut, ternyata terdapat perbedaan dalam penamaan kolom ke-7 dibandingkan dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang dimana kolom yang seharusnya itu mencantumkan tulisan saldo sesuai dengan format Permendagri. Nah, di register STS Dinas Kebudayaan ini berbeda, bukan saldo tapi melainkan diisi dengan penyetoran. Nah, pembuat dokumen register STS Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta itu adalah SKPD.
Dalam hal ini merupakan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dokumen transaksi selanjutnya adalah buku penerimaan dan penyetoran. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, terjadi temuan bahwa tidak adanya kolom penyetoran dari buku penerimaan dan penyetoran di Dinas Kebudayaan, yang mana seharusnya ini tertera di samping kolom penerimaan. Dokumen yang selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban penerimaan. Berdasarkan dari Permendagri 55 tahun 2008, yakni sebelum dari Permendagri 77 tahun 2020, yang mana ini mengatur mengenai LPJ fungsional penerimaan, ini tidak tersusun atas format mengenai jumlah anggaran, penerimaan, penyetoran, dan sisa pagu anggaran, melainkan poin-poin yang terdiri atas A. Penerimaan, yakni terdapat bullet point, yakni dari tunai melalui bendahara penerimaan, tunai melalui bendahara penerimaan membantu, melalui ke rekening bendahara penerimaan, dan melalui ke rekening kas umum daerah. B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan. C. Jumlah penyetoran. Dan D. Saldo kas di bendahara. Berita acara rekonsiliasi SPJ merupakan dokumen yang dihasilkan oleh bendahara penerimaan, yang mana ini telah dicocokkan dengan dokumen dari BPKAD. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, format rekonsiliasi penerimaan ini tidak tersusun atas tabel yang terdiri dari anggaran, penerimaan, penyetoran, realisasi, dan sisa anggaran yang belum terrealisasi, melainkan tersusun atas bullet point, yakni A. Pendapatan daerah berdasarkan LPJ bendahara penerimaan, B. Transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku bendahara penerimaan, dan C. Error atau kesalahan pencatatan dari penerimaan. Terdapat 2 poin analisis kritis yang kami garis bawahi atas hasil observasi. Pertama, menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 83 Bagian Pemungutan Retribusi, tertera bahwa bentuk retribusi dipungut bersamaan dengan dokumen berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran atau perizinan elektronik. Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk sewa los pasar sore ini hanya berupa pencatatan dari paguyuban tanpa ada dokumen formal yang menyertainya. Kedua, banyaknya perbedaan format khususnya pada laporan pertanggungjawaban penerimaan dan rekonsiliasi SPJ penerimaan. Hal tersebut dikarenakan sudah adanya sistem dari SIPKD sehingga format tersebut tidak dapat diubah. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Malioboro, di mana UPT ini mengolah berbagai jenis retribusi, termasuk parkir, kamar mandi, dan sewa los di pasar sore. Proses pemungutan retribusi melibatkan karcis untuk transaksi retribusi parkir dan pembayaran langsung untuk transaksi kamar mandi dan los. Retribusi yang terkumpul disetorkan ke kas daerah melalui Bank BPD DIY dengan bukti setoran berupa surat tanda setoran atau STS. Proses akuntansi retribusi melibatkan pencatatan oleh bendahara penerimaan yang ada di dinas atau Kunda Kebudayaan, yang kemudian diverifikasi dan direkonsiliasi dengan BPKAD. Meskipun secara umum pengelolaan retribusi sudah berjalan baik, terdapat beberapa catatan terkait dokumentasi sewa los dan format STS, serta rekonsiliasi penerimaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Saran, berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan kepada sistem retribusi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang dapat kami berikan. Pertama, adanya rekapan yang diserahkan kepada UPT Malioboro per bulannya terkait pemasukan retribusi per harinya, sehingga dapat meningkatkan kontrol dari pihak ketiga pengelola dengan UPT dan sebagai sasaran pengambilan keputusan untuk meningkatkan layanan di hari tertentu. Kedua, sistem retribusi sewa los sebaiknya diberikan nomor setiap petak lahan dengan adanya petugas yang mengawasi di lapangan agar tidak terjadi kesalahan penempatan dari penjual dikarenakan harga petak yang berbeda sesuai dengan luasnya. Ketiga, dikembangkannya sistem pembayaran seperti pada transaksi retribusi parkir dengan metode QRIS atau e-money yang tertuju langsung kepada rekening kas daerah atau pengelola UPT Cagar Budaya Malioboro terkait untuk menghindari adanya pencurian uang kas. Keempat, diperlukannya bukti pelunasan pembayaran bagi sewa los secara fisik dan resmi sebagai alat kontrol bagi para pedagang yang berjualan di pasar sore. Khususnya, banyak penjual yang membayar secara harian, mingguan, dan bulanan sehingga diperlukan bukti khusus yang dimiliki oleh pihak paguyuban dan pedagang akan pembayaran tersebut. Serta terakhir, kelima, perlunya penyesuaian segera dengan menggunakan sistem SIPD yang menggantikan penggunaan SIPKD untuk efisiensi dibanding pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan harus menjalankan dua sistem secara bersamaan yang tentu memakan banyak tenaga dan waktu. Dokumentasi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kami berkunjung ke Dinas Kebudayaan sebanyak 3 kali. Sekian dari presentasi yang kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.